Pak, popnya udah mulai. Selamat siang. Apa kabar? Ya, ini bunyinya lama loh ini tadi. Ibu Rosi, selamat datang di Sekolah Santa Ursula BSD. Dengan Bapak kepada Ibu Rosi, kami juga berterima kasih untuk kesediaannya di pertemuan ini dan menemani kami untuk belajar bersama anak-anak dan Bapak Ibu. Kita semua bisa belajar menggali pengalaman dari Bapak Ahok untuk kita hari ini mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin, dan kami berharap kami berikan waktu untuk Ibu Rosi. Baik, terima kasih Ibu Eri. Selamat siang adik-adik. Tadi waktu Pak Wakil Gubernur datang teriakannya luar biasa. Kalian menyambut wabuk atau menyambut kelompok Ferhan? Nah, apa mas? Atau mungkin kalian kira yang masuk Cowboy Junior? Gak ada bapaknya dibandingkan kita siang hari ini. Jadi kita punya waktu kira-kira 1 jaman ya. Saya akan tanya jawab sama Pak Gubernur Pak Basuki Purnama yang selalu dikenal dengan nama dekatnya itu Pak Ahok. Nanti ya mungkin saya kasih 3 pertanyaan dari teman-teman adik-adik kamu mau nanya ya. Pertanyaan pertama nih Pak Ahok, ini ada titipan. Pak Ahok ini kan sibuk sekali sebagai wakil gubernur, tetapi tetap meluangkan waktu ke Santa Ursula BSD. Kenapa sih Pak kok mau datang ke sini? Sebenarnya aku sudah nolak ya, sudah ketemu waktu itu, tapi Rosi bilang ini ada Suster Francisco yang senior banget, udah 79 tahun, yang minta katanya. Dan saya pikir pasti saya bisa hari ini juga pasti berdekat doa beliau juga, saya sudah ada. Dulu kalau mau naksir sabun itu ditolak gitu. Oh ya? Saya sekolahnya di SMA 3 PSKD. Oh, 3 PSKD. Jadi di ini anak turun berantem di bawah olahraga itu di lapangan banteng. Jadi ya ketemu lah kan sana olahraga. Jadi saya ingatnya kan Yesus lewat gitu. Tapi gak apa-apa Pak Ahok. Duetnya Pak Ahok hasil mengalahkan gubernur yang asal Kanisius. Waktu SMA itu seperti apa Pak Ahok? Saya SMA itu di Jakarta. Karena waktu SMP ini nggak boleh dicontoh. Jadi SMP saya sudah bisa bawa truk. Jadi saya sudah adik saya rata-rata kami umur 12 tahun sudah bawa mobil. Mobil bawa truk. Jadi bapak saya putuskan sama ibu saya kalau dibiarkan terus di Belitung nanti masalah. Tapi kita bersyukur juga guru-guru di sana sangat ketat ya. Misalnya adik saya perempuan itu pernah tidak naik kelas 3. Bukan bodoh, karena berantem sekelas. Nah, ada berantem di daerah kecil. Dulu guru agak susah.
susah hidupnya. Bapak saya nyumbang listrik, nyumbang macam-macam. Waktu berantem, gurunya tetap mengatakan satu kelas tidak main sebagai hukuman. Nah, ibu saya setuju. Bapak saya waktu itu kurang begitu setuju. Jadi itu adik saya kemudian masuk Budi Utomo, cewek di Jakarta, terus masuk UI. Kami juga akhirnya saya dikirim dulu di Jakarta. Bapak saya khawatir. Ya kita SMP kelas 3 itu sudah bawa mobil, sudah bawa motor trail gitu kan, udah ngurut-ngurutan, udah jumping, jadi diputuskan kirim ke Jakarta. Nah waktu kirim ke Jakarta itu, ya tentu yang bagus itu sekolah Kanisius ya, terus ada Budi Utomo, Budi Mulia, Katolik. Dulu yang terkenal itu sekolah Katolik. Pada tahun 81 itu Katolik belum begitu banyak sekolah Kristen, jadi Katolik. Tapi begitu mau masuk pasti diutamakan ya SMP sana di luar kota tuh tidak bisa. Jadi ya sudah. Kita akhirnya ya pokoknya mau Katolik ya. Sempat masuk ada di sekolah Bonaventura, kayak Katolik itu kan waktu kacau balau. Dan nggak tahu terus pindah ke PSKD 3. PSKD 3 ya temannya ya berantem melulu juga di situ. Di situ ya. Tapi ya bapak saya sama ibu saya mengunci kami tidak ada mobil. Kami harus beli karcis bus, uangnya dibatasi, tidak ada pembantu, hanya tukang cuci baju itu sama orang. Ya saya mesti ngepel sendiri. Saya hanya diajarin masak gitu, rebus ayam sama sayur sawi. Karena kalau hari Minggu atau Minggu itu tidak ada catering. Lalu cateringnya gimana? Kami membuat satu kotak pos yang besar. Kotak surat yang besar, kuncinya dipegang dari abang kirim catering sama kami. Jadi pagi-pagi udah cuci, bisa taruh yang kosong, nanti dia isi. Kami pulang sekolah sudah ada catering ini. Ya, jadi kalau masak ayam rebus itu gampang banget. Kasih minyak, ambil bawang putih 2, pukul, pokoknya tuh cemplungin, onseng-onseng sampai ke merah kuning itu bawa. Ayamnya udah cuci bersih, cemplungin ke ayam. Nah, terus ayamnya agak digoreng dikit udah mulai kuning, siram air. Sebenarnya ada di waktu bapak tukang masak. Ini mah gampang banget. Ya kasih garam, kasih itu tuh. Nanti ambil garam. Tunggu, ini ngomong masa SMA loh. Ini bukan tukang masakan. Gak apa-apa. Karena sekarang itu jarang sekali bisa masak. Jarang sekali bisa masak. Jadi kalau ada keluarin ayamnya pada mantap itu potong, yang potongnya itu sawi gitu. Jadi saya mau cerita ini supaya apa? Supaya tahu kita mesti diajarin mandiri dari awal. Jadi kita bisa bayangkan saya dari istilahnya dari lahir tinggal di kampung, jadi orang termasuk orang cukup mampu di kampung. Artinya dulu namanya buah anggur, apel itu buah yang susah sekali dulu di Jakarta. Kami ya udah makan segitu karena PD5 kami sudah pakai kloset yang pakai flash karena PD5 pakai mobil yang baik, bisa sudah ada lapangan golf, lapangan tenis. Jadi kita juga udah pakai sepatu kickers. Dulu sepatu kickers itu udah yang mewah. Kita hidup seperti itu, diantar jemput, terus tiba-tiba harus dijun up lagi gitu ya. Tapi memang yang baik dari bapak saya selalu ngajarin kalau ketemu orang dapat kampung jauh-jauh kampung rumah. Jadi orang kampung kita mesti dada sama orang datang. Orang tua kami kita mesti datang. Nah itu diajarin. Ya banyak hal lah, ada plus. Tapi tadi kata kuncinya Pak Ahok adalah mandiri. Sejak SMA sudah mandiri. Kalau dilihat dari masa SMA gitu dan selanjutnya, apa saja jadi pemimpin orang nomor 2 di Jakarta? Bagian mana di SMA yang membentuk karakter Pak Ahok seperti sekarang? Ya saya kira kita diajarin tentang ya pilihan itu ya. Kita tidak buang di atas, orang-orang yang bisa keluyuran, tapi tidak bisa. Mereka itu baru bisa nonton teman enak ketika bapak saya datang, atau ibu saya datang. Kami naik bus, harus jalan kaki, naik bus, gratis bus. Ya seperti anak-anak orang lain, kadang-kadang waktu itu bisa shock juga. Bisa waktu hujan, bubaran sekolah, teman-teman pinjam
kepala sekolah dulu ada handphone, minta jemput. Kita nggak bisa jemput. Padahal kita tahu waktu kita di Belitungnya mobil jemput. Yang dijemput mobil kayaknya yang sekolah waktu itu cuma kami aja. Sekarang tiba-tiba seperti ini. Nah, beruntung juga waktu SMA saya lihat teman-teman yang agak rohani gitu ya. Religius. Ya religius. Ngajarin ke gereja, kita Bible study. Kan di sekolah kan selalu ada misalnya kayak persekutuan di Katolik apa ya? Chapel gitu ya. Ada ibadahnya. Ya, ibadah sabda kan ya. Setelah itu dia datang. Saya tidak tahu sekarang ini, tapi ya kita belajar banyak. Ya dalam kebiasaan kita belajar pikiran saya masa bagaimana menyelesaikan sekolah. Nah ini juga yang dicontoh. Saya tidak terlalu pintar di sekolah. Oh gitu. Karena gini. Tapi gini ya. Nggak terlalu pintar aja waktu gimana waktu bisa masuk Ursula ya. Coba Ursula BSD waktu itu. Jadi prinsipnya begini. Kalau terlalu pintar itu balik lagi ke sekolah jadi dosen, jadi guru. Kalau terlalu bodoh, kayaknya kan setengah-setengah itu jadi donatur biasanya. Jadi jangan terlalu pintar. Ya lulusnya ya oke saja gitu. Jadi kalau nilainya ya rata-rata ya 80 saja. Semua. Tapi pasti aku sangat keras dan nilainya pas-pasan. Saya waktu ambil kuliah S2 di Prasetya Mulia itu masalah muncul. Jadi di Prasetya Mulia itu sekolah bisnis. Dia membuat nilai itu dari rata-rata kelas. Jadi dari semua nilai dikumpulkan rata-rata kelasnya berapa. Jadi kalau rata-rata kelasnya jadi 78, kalau kita di bawah 78 kita tidak lulus. Waktu saya dulu baru mulai itu saya protes, kenapa saya tidak lulus? Lalu dikasih lihat, ternyata teman-teman saya itu ada yang 110 nilainya. Saya protes, kenapa 110? Jadi filosofinya sederhana sekali. Dalam sekolah bisnis, soal itu ada 11 soal. Kenapa 11? Untuk orang yang di atas rata-rata mampu menyelesaikan 11 soal dan benar. Jadi kalau benar, dia harus dikasih penghargaan, bonus. Jadi kalau dia benar semua 110. Nah, saya dapat 76 waktu itu, tidak lulus. Dapat tidak lulus kan teman-teman saya rata-rata di atas 70-an, 80-an. Dan karena di dalam hidup ini begitu. Dalam hidup ini dan bisnis, Anda tidak bodoh sebetulnya. Kalau Anda kalah, masalahnya orang-orang di masa Anda lebih pintar dari Anda. Jadi Anda kalah. Di tempat itu dari pintar. Jadi kalau kita kurang itu pintar, kita pindah ke kampung yang kurang itu pintar kira-kira. Kalau sempat cerita bahwa masa kecilnya sempat bandel, tapi karena didikan orang tua yang disiplin dan mengharuskan jadi di dalam tanda kutip dikirim ke Jakarta supaya mandiri, ya kan? Setelah kemudian menjadi seorang wakil gubernur, duet Pak Jokowi dan Pak Ahok ini kan orientasinya rakyat, semuanya untuk kepentingan rakyat, melayani demi rakyat, gitu. Dan duet ini merupakan jawaban atas dahaga masyarakat terhadap seorang pejabat publik. Pertanyaannya, dari mana Pak Ahok ini punya keinginan yang terus-menerus saat berkuasa itu melayani rakyat ya? Jauh dulu mungkin dari Bunda Putri. Ini kebentuk dari kecil, karena bapak saya itu rumah kami itu terbuka untuk masyarakat. Jadi sejak kecil itu kita selalu mengalami melihat, mendengar langsung. Jadi kalau ada tamu datang, bapak saya kasih kami dengar apapun masalahnya. Jadi ya dari soal pendidikan, soal kesehatan, soal rumah yang mau roboh, itu masalah keluarga itu ada dengar. Dan tiap keluarga punya kesulitan, kesusahan masing-masing. Oh jadi sejak kecil sudah diajak untuk tahu apa yang terjadi. Iya, jadi bapak saya sudah kita tunggu di belakang pintu. Itu nggak kesannya kepo ya? Enggak. Karena waktu makan, waktu jam makan itu pasti duduknya sama, posisi duduk harus sama.
Nah di situ bapak saya mulai tanya sama kami, jadi ada masalah ini solusi seperti apa. Nah kami bisa temukan adik saya yang perempuan itu bapak saya bilang kamu cocok jadi pengacara, karena dari kecil sudah kelihatan. Nah situ bapak saya itu pengen saya jadi dokter, karena di sana banyak sekali orang sakit meninggal di daerah dokter waktu itu. Nah jadi saya dipaksa masuk, mau masuk UI, tapi saya tidak mudah masuk UI. Akhirnya saya dimasukkan ke UI, bukan UI 1. UI bagian Kristen. Ya, UI saya sempat kuliah 1 minggu di kedokteran. Saya kuliah 1 minggu, tapi karena saya mikir kalau saya jadi dokter bisa tertinggal berenang atau gunting di dalam perut orang itu. Jadi saya kabur, masuk ke Trisakti, masuk ke geologi alam. Nah, tapi itu bapak saya sudah ajarkan, bapak saya sudah bilang begini juga. Kalau 1 miliar kita bagikan ke orang miskin 500.000, kita hanya bantu 2.000 orang. Dan di kampung kita saja ada 9.000. Tidak mungkin kita membantu 2.000 orang ini. Lagi pula kita nggak ada uang 1 miliar. Kalau ada juga tidak mungkin dibagikan tiap bulan. Nah, tapi kalau kita jadi pejabat, kita bisa memakai semua uang ini untuk membuat semua orang punya penghasilan yang masuk. Nah, setelah saya lulus, saya mengerti inilah keadilan sosial. Jadi ada kenapa sila terima Pancasila kita itu keadilan sosial, bukan bantuan sosial? Karena kalau bantuan sosial, kalau kita ketemu, lagi datang ke rumah, kita bantu. Jadi kalau tidak ketemu, masa masih lewat nanti? Nah, kalau keadilan sosial itu ada atau tidak ada kita, dia bisa mendapatkan haknya itu. Nah, ini yang kita, kalau kita baca perjuangan Amerika tahun 67, itu Martin Luther King Jr., dia gunakan kalimat yang sangat baik. Dia gunakan kalimat, apa yang dilakukan oleh orang Samaria yang baik hati ketika terjadi cerita Alkitab pada Luther King, ketika dari Jericho ke Yerusalem dirampok dan digebukin, itulah bantuan sosial. Kemudian, tapi kalau dia menjamin sepanjang jalan raya Jericho sampai Yerusalem tidak ada yang dirampok dan digebukin, itulah keadilan sosial. Makanya sila kelima Pancasila kita itu keadilan sosial, dan semua orang harusnya dipanggil untuk mewujudkan keadilan sosial. Nah, tugas pejabat adalah mengadministrasi keadilan sosial. Nah, itu yang pengaruh-pengaruh dari bapak saya, terus dari bacaan-bacaan itu yang membentuk pikiran saya. Banyak tapi pejabat yang kenapa Pak Jokowi dan Pak Ahok itu begitu populer, karena sepertinya seolah-olah berbeda, karena orientasinya sangat rakyat, melayani rakyat, kepentingan rakyat. Dari sisi Pak Ahok, apa pendidikan yang sebelah mana, bagian apa yang membentuk bahwa ketika Pak Ahok jadi pemimpin memang orientasinya adalah kesejahteraan, keadilan bagi masyarakat? Ya sebetulnya saya jadi pejabat itu terpaksa tanda kutip sebetulnya. Ya, ketika saya jadi pengusaha, saya tidak bisa lagi membantu orang miskin terlalu banyak. Pada datang ke rumah, tapi sementara saya tidak bisa melawan pejabat. Saya jadi ingat percakapan bapak saya ketika makan. Katanya orang miskin tidak bisa melawan orang kaya, orang kaya juga tidak bisa menantang pejabat. Nah, kemudian pabrik saya juga tutup karena dia dulu mau berantemnya mau pukul pejabat tuh, karena kesel ya. Pak Ahok mau pukul pejabat? Iya, karena kesel lalu datang kita. Agak anarkis ya. Makanya ini banyak hal jangan ditiru. Tapi saya percaya orang itu bisa ada karena ya pemeliharaan Tuhan dan kasih karunia Tuhan sebetulnya. Banyak hal yang kita tidak terjadi karena kemampuan kita. Jadi ya sejak kecil kita diajarin bapak saya dengan baik. Jadi artinya itu kalau mau memukul orang itu kaki pun jangan salah gitu ya. Kalau mau memukul orang pakai kaki kiri maju dulu nggak boleh jatuh tuh lawan itu. Jadi kalau mau memukul itu mesti ada kuda-kudanya kira-kira gitu. Nah itu dia ajarin. Itu kalau dikasih pistol gitu kan, ada ketemu pistol pun jangan sampai nggak tahu mana kuncinya. Terus ada magazine di luar pun nggak tahu cara masukinnya, nggak tahu cara nembaknya lagi. Nah itu kami dari kecil diajarin dengan baik, bagaimana cara mengisi peluru, bagaimana cara
Kita cara Ini tembak. maksudnya ini kan, maksudnya analogi kan, Iya. isi peluru senjata kan. Nah, ini asli. Ya, ini makanya saya katakan ini. Apa nggak bisa diedit ketika ngomong di SMA Sarta Usul? Saya kira anak-anak SMA yang udah nonton film pasti udah tahu. Jadi anak saya dari kecil juga saya ngajarin tembak baru pakai nerf, tapi minimal dia tembaknya itu feelingnya ada. Feelingnya benar. Saya punya anak yang SMA kelas 1, cowok. Dia tidak pernah pegang senjata api asli. Dia tidak pernah pegang senjata api asli. Tapi karena feeling tembaknya bagus, bagusnya pohonnya pertama kali tembak dia ke sini, itu 9 peluru itu 9 sasaran. Karena feeling, makanya dilatih. Nah, saya mau cerita seperti itu, tentu kita dilatih dengan senjata juga emosinya juga tidak baik. Tapi waktu kecil saya suka diajarin nonton filmnya Cowboy. Jadi kalau film Cowboy itu ada satu letakku, tidak ada nego, kamu yang mati atau saya yang mati. Nah, bapak saya selalu ngajarin filosofi Cowboy. Nah, saya tidak tahu ini kebetulan. Nah, banyak hal gitu. Sebenarnya, istilahnya kalau mati itu orang banyak juga bukan sesuatu yang merugikan. Kalau kita ada tentukan mati juga pasti mati kan. Ya, nggak mungkin kalau tidak kita bisa membuat kita tidak mati juga. Nah, makin kita berani. Tapi dalam hal ini saya pikir pertama itu kasih karunia Tuhan. Jadi kalau analogi yang benar itu seperti kapal penumpang. Saya suka cerita ini. Kapal penumpang saya sudah cerita beberapa kali. Ada nenek-nenek kecebur, terus anak mudanya terjun tolong. Begitu naik semua bilang anak mudanya hebat berani. Sampai ke atas anak muda tanya siapa yang dorong saya tadi gitu. Ya, saya tiba-tiba sudah terdorong kecebur. Ya kita tidak sanggup menolong orang miskin. Akhirnya saya putuskan setelah saya meninggal, ya sudah, saya lawan saja. Dia tidak bisa bantu orang miskin, dia tidak bisa melawan ke atas, ya saya lawan. Orang mengatakan kamu akan lebih miskin, ternyata lebih kaya. Kenapa? Karena sekarang kita bantu orang miskin tidak pakai uang kita, bisa pakai uang negara untuk bantu itu sistem. Satu baru masuk, ya orang bertanya-tanya ini bahaya. Ya bahaya, minimal saya 10 tahun di politik masih Tuhan izinkan hidup kan. Kalau yang Tuhan izinkan masuk mati cepat pun saya pikir ya bagus juga. Bruce Lee itu masih hidup 73 tahun. Kita mengenal Bruce Lee itu cuma tetap kayak umur 32-33 sampai hari ini. Nggak dikenal Bruce Lee di Ya, sini. Bruce Lee itu ya masih Tapi kita nggak tahu sekolah. Bruce Lee kan kayak lahirnya tahun 40. Nah jadi tentu ya semua lah. Saya kira kalau kita kan Kristen Katolik rata-rata Tuhan Yesus juga meninggal umur 33. Nah kalau mau tanya sasarannya apa, saya berpikir kenapa hari ini masih ada pengikut, masih banyak orang ikut Yesus karena dia mau mati buat kita. Itu masalahnya saya kira. Jadi hari ini dibutuhkan keluarga itu ada orang yang tidak peduli untuk menolong mereka, bahkan rela mati untuk mereka sebetulnya. Ini akan membuat orang akan ikut. Pikiran saya seperti itu. Dan dalam hal yang paling simpel saja, Pak Ahok berani tidak populer untuk memperjuangkan kepentingan rakyat kan? Berani tidak populer, jangankan untuk hal yang paling kadang-kadang kan kita aduh jangan deh nanti saya jadi punya musuh, jadi saya punya lawan, jadi tidak populer. Tapi kan Pak Ahok selalu menghias di media massa melawan siapapun yang berani menghalangi kebijakan Pak Ahok. Ya saya ya kan cuma tidak populer dan tidak terpilih. Nyawa itu udah kita taruh daerah mau apa lagi? Kalau ada nyawa ditaruh lagi udah nggak ada harga lagi. Karena mau takut-takutin saya apapun sudah tidak. Tepuk tangan dong. Ini kan sebenarnya esensi dari spirit kepemimpinan, jiwa kepemimpinan, mau melakukan apapun untuk rakyatnya, bahkan mati pun untuk masyarakatnya, untuk rakyatnya mau. Ini adalah jiwa kepemimpinan. Situasi apa Pak Ahok? Mungkin bisa cerita situasi apa di masa muda Pak Ahok yang mengasah spirit dari kepemimpinan seperti ini? Saya pernah ngalamin bapak saya ditembak dengan senapan jis, senapan api.
Itu kejadian karena Pol PP itu Polsus PT Timah itu sewenang-wenang kalau menurut Laskar Pelangi bisa terbayang sombongnya satpam-satpam PT Timah waktu itu saya masih ingat waktu kecil itu SD sih kira-kira. Tiba-tiba pulang sore, sopir dan kemudian bapak saya itu sudah patah gigi berdarah-darah, dipukul dari satpam Timah. Hanya karena jalanan kuning dia motong lalu debu truk itu kena, ya membuat mereka makan debu istilahnya. Langsung mereka dengan backup Datsun, ya sebenarnya kalau apa saya lupa. Backup Datsun itu langsung kejar, ya dipukulin. Lalu pukulin bapak saya ya, lalu telepon mesti sambung. Akan sambung atau Polsus Pepa panggil yang pulang buah saya datang. Nah tentu si Polsus datang dengan sombong. Jadi kita kan nggak makin berani usaha. Tapi kita kerjanya numpang kerjanya hidupnya dari PT Timah. Bagaimana mungkin ada berani melawan PT Timah? Ya bapak saya itu datang, bapak saya perintahkan pukul. Kita hajar, ya dia balik lagi. Itu dengan konsekuensi kami bangkrut. Nah bapak saya itu bangkrut kita pulang kampung. Tanah bumi. Ini udah bicara tidak bisa sewenang-wenang orang karena berkuasa menindak orang kecil. Ya kita lawan. Nah waktu pun dia lari kan, dia bawa lagi senjata. Waktu main lagi, dia udah teriak rumah kami itu agak di bukit gitu, di rumah panggung. Kita udah lihat orang itu bawa senjata, teriak-teriak, mana kita suruh keluar, kita bilang, mana keluar. Waktu itu bapak saya cari pistolnya, dan pistolnya itu tidak ketemu. Karena pistol itu dipinjam dari temannya yang jaksa. Lagi dipinjam pistolnya. Dia tidak ada pistol. Dia tidak bilang, "Pak, jangan keluar. Pasti tembak." Bapak saya sudah putuskan udah diterhormat, "Pak, kita tembak." Daripada teriak-teriak seperti itu. Dia kira dengan senjata bisa mematikan perlawanan itu. Ya kita ya tanya sebentar. Saya keluar. Itu untung karyawan-karyawan juga nekat. Mereka di atas atap truk, mereka loncat merebut itu senjata dan digebukin lagi tuh orang. Tapi ya saya di situ jadi belajar gitu. Sebetulnya ini bukan persoalan soal bagi hidup sebetulnya. Kita harus kasih pelajaran kepada orang yang berani menindas orang seenaknya. Dia kira kita takut sama orang. Orang selalu berpikir kita takut kan, takut mati, takut kehilangan harta. Jadi dia berani menekan kita seenaknya. Dia begitu dia berani lakukan perlawanan itu, dia juga takut. Ini harus kita lakukan. Nah itu ya, dari kecil kamu diajarkan seperti kalau dia kurang ajar kita lawan. Sama seperti manusia itu bukan seperti itu. Dia mengatakan nasib kamu ditentukan oleh saya. Pabrik Anda tutup atau tidak? Ya tutup. Makanya saya mau hajar dia. Nah, pada waktu itu saya mau minta pindah ke Kanada dengan frustrasi sebenarnya. Setelah kejadian pabriknya tutup, bapak saya masih bujangan. Bapak saya bilang, ya lupa ya, kenapa kota kuno orang kaya tidak bisa mendapatkan pejabat, ya bangkrut. Dia bilang, kalau itu saya mau pindah Kanada saja, tidak cocok tinggal di sini. Bapak saya bilang, tidak boleh. Rakyat butuh kamu, kata bapak saya. Saya butuh apa Pak? Ibu kamu lihat tadi, rakyat kan butuh kamu. Saya bilang, muka minyak babi kayak kita, apa yang dibutuhin? Dibutuhkan. Oh bapak